Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sonderian dan seluruh keluarga besar Mercedes-Benz W140 Club Indonesia. Hari ini kita hadir dengan episode yang sangat spesial karena untuk pertama kalinya kita duduk bersama dengan para dewan pembina dan dewan penasehat untuk berbicara bukan hanya soal mobil, tapi tentang Mercedes-Benz W140 Club Indonesia sebagai sebuah komunitas di mana ada perjalanan sejarahnya dan arah besarnya klub kita ke depan. Episode ini menjadi sangat penting karena akan menjadi landasan nilai dan visi sebelum kita masuk ke episode selanjutnya bersama dengan pengurus yang akan membahas lebih teknis tentang tata kelola klub. Sonderian, di studio sudah hadir jajaran Dewan Pembina dan Dewan Penasehat, dan saya selaku Presiden Mercedes-Benz W140 Club Indonesia yang hari ini kebetulan merangkap sebagai host. Izin menyapa tamu-tamu penting kita hari ini. Halo Om Donce Pradono, ini pembina mantan Presiden W140 Club Indonesia juga. Periode kapan Om? Lupa. 2020-2023 zaman Covid tuh. Zaman Covid katanya panjang. Siap, mantap. Di samping Om Donce ada Dewan Penasehat kita, Om Haryo. Apa kabar Om? Baik. Sehat? Terima kasih, sehat. Ini yang kedua kali berarti ya? Iya. Masuk di podcast kita, Iya. tapi beda materi hari ini. Selamat datang Om Haryo, dan yang terakhir adalah ini Dedengkot sebetulnya. Dedengkot, ya enggak? Sebetulnya nggak perlu ada yang lain. Beliau juga cukup sebetulnya, tapi hari ini harus lengkap ya Om John ya. Om John, apa kabar Om John? Ya, ini sekarang terima kasih Om John atas tempatnya juga. Di mana nih Om? Sekarang kita? Di Gerai Aceh Bang Joni. Di mana lokasinya? Kalibata. Kalibata. Nah, itu buat nongkrong juga, enak buat nongkrong ya nggak Om? Apa kabar Om? Baik. Nah, ini dia tamu-tamu kita hari ini. Kapan kita terakhir kumpul ya? Kalau nggak salah pas touring Jogja Solo ya kemarin ya. Semua ada, dan sekarang kita kumpul lagi di sini untuk membahas bagaimana klub kita ke depan. Mari kita mulai obrolan kita dengan melihat ke belakang titik awal perjalanan Mercedes-Benz W140 Club Indonesia. Langsung. Oke. Saya langsung tanya aja nih ya. Kan komunitas besar itu selalu berawal dengan sebuah atau sesuatu yang sederhana nih. Bisa dari keresahan, bisa dari kecintaan, atau bahkan dari sekedar obrolan kecil di antara orang-orang yang punya passion yang sama, terutama di kendaraan kita tipenya W140. Klub kita ini tidak lahir dalam ruang kosong Om. Klub kita lahir di satu masa, satu konteks, dan satu semangat tertentu yang saya ingin kembali momen itu yang dari titik nol saat klub kita ini belum sebesar sekarang nih, belum sekompleks sekarang. Nah, kita harus mulai ceritanya nih dari Om John dulu nih. Saya mau tanya ke Om John dulu sebagai Dedengkot 140 yang juga sekarang menjadi pembina. Om John, apa latar belakang dan konteks yang melahirkan klub kita MBW 140 CI saat ini? Oke, latar belakangnya di saat waktu itu, di saat semua klub sudah membentuk klubnya masing-masing dengan varian masing-masing. 140 ini nggak ada nyentuh. Siap. Karena mobilnya mobil apa namanya, mobil orang tua, terus besar. Ya. Jadi kurang begitu berminat. Padahal ini mobil legenda Om ya. Mobilnya enak kan? Iya. Kurang berminat. Jadi Iya. itu mungkin balik lagi tantangan buat saya itu gimana caranya supaya klub ini bisa tertutup walaupun populasinya sedikit. Siap. Itu yang jadi Tantangan ya, tantangan. adalah masa sih nggak bisa Iya.
Padahal yang hobi banyak loh yang 140. banyak, tapi kan Ngumpulinnya itu yang repot. ngumpulin Siap. problem. Iya. Menyelesaikan problem itu yang mereka nggak paham. Tantangan untuk menyelesaikan problem itu. Iya, termasuk masalah administrasinya kali Om ya. ADART-nya, aturan-aturannya. Ya dari situ kan sudah terbentuk Heeh. aturan segala macam, tinggal kita bilang begini lah. Siap. Nanti kita kumpulin. Nah, orang sudah benar yakin dengan mobil ini bisa 40. tidak seperti apa mereka perkirakan. Sudah terkumpul ya kita masuk ke kriminal atau masuk dalam satu payung. Iya, Bisa iya. di klub. Iya. Siap. Kita ke Om Donje sekarang ya. Apa sih yang membedakan semangat pendirian 140, karena beliau juga founder 140 sama Om John waktu itu, dibanding komunitas otomotif lain di masanya waktu itu? Waktu itu Semangatnya. ya satu lagi yang Pak Jo bilang semangat kebersamaan. Iya. Jadi kita punya hobi yang sama, kita punya hobi yang sama tanpa melihat status sosial Siap. kita. Siap. Kita siapa, itu nggak ada. Jadi kita memang punya satu cita-cita, mobil kita adalah mobil yang tangguh, mobil yang bisa diajak touring, mobil yang bisa dipakai jauh, dan kita buktikan dengan memberikan klub ini. Iya, siap. Jadi ngumpulin orang yang hobi, Ya. tapi belum tahu ngumpul di mana, itu yang susah. Iya, ngumpul di mana, akhirnya ngumpul di 140 klub Indonesia ini. Termasuk Mas Heri juga, pertama-tama juga. Iya, siap. Tapi kan sekarang kita bicaranya Om John mau Iya. baca dulu, gitu. Rame. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lari ke Om Dewan Penasehat, Om Haryo. Di fase awal berdiri, bagaimana Anda melihat potensi 140 klub Indonesia ini sebagai komunitas, Om? Ya, tantangan ya seperti yang Iya. bilang Om John tadi. Karena model mobilnya kan mobilnya orang tua, Bos-bos kan. bos-bos pada masanya, Om ya. Sedangkan kita untuk ngumpulin teman-teman yang suka kumpul-kumpul, Iya. silaturahmi, happy, touring itu ya tidak mudah. Iya. Jadi saya sangat respect kepada Dewan Pembina dan pengurus saat awal-awal itu, Iya. yang mana saya belum terlibat, Iya. sehingga bisa terjadi seperti sekarang. Iya, Ini memang. membuktikan bahwa mobil ini luar biasa. Iya. Perawatannya juga ternyata bisa, nikmatnya luar biasa. Iya. Itu. Dan yang paling penting tadi Tantangan kata itu. Om Donce, tidak melihat latar belakang Iya. yang mobil pokoknya. Iya, meskipun katakan mobil bekas presiden, Iya. nah, tetapi ya kita untuk seneng-seneng lah Siap. kumpul-kumpul, nikmatin sama-sama mobil itulah. Betul. Nyari yang sama hobinya. Mm-mm. Dan- Itu tidak mudah gitu. Iya. Sekarang pun juga nggak mudah untuk merawat untuk Betul. supaya langgeng dan nambah anggota. Itu tidak mudah. Ya, makanya kita ada podcast ini biar menarik lah, Iya. menarik teman-teman yang muda-muda yang hobi, yang belum tahu bahwa kita nih ada loh, mobilnya enak loh, gitu kan. Ya. Terus itu terkait juga sama tantangannya tadi ya, tantangan paling nyata yang terlihat di masa-masa awal tersebut ya kira-kira itu ya. Apa namanya, belum bisa kumpul-kumpul ya Bang Jon ya, kira-kira tantangannya itu kan belum ada tempat kumpul, belum tahu mobil ngerawatnya gimana. Siap. Pertama berapa dulu anggotanya? Dulu 35. Sekali waktu tahun pertama udah 35. 35. Yang pertama deklarasi 35 Iya. kendaraan. Ya, dan alhamdulillah ini semua dari yang ada di sini semuanya masih punya KR nih, ya Om ya. Semua masih punya KR dan masih dirawat dengan baik. Apalagi Om John sekarang punya 2 katanya. Satu lagi ambil di mana Om? Tadi barusan ambil di Medan Om. Sudah persiapan. Waduh, ngeri. Siap. Selanjutnya banyak komunitas otomotif nih Om yang bertahan karena hobi, tapi nggak semua komunitas itu bertahan lama. Apalagi tumbuh sehat seperti klub kita nih, pembeda utamanya hampir selalu sama, nilai-nilai, identitas. Kemudian kan klub kita ini mobilnya dan orangnya juga dikatakan sebagai komunitas yang dewasa ya. Lihat aja sekarang yang kumpul di sini kayaknya Orang semuanya dewasa. udah meninggalkan dunia hitam semua, rambutnya putih semua, tapi dicat semua nih, gua tahu nih. Walaupun ada anggota yang muda tapi dewasa. Iya. Tapi dewasa. Gitu kan. Ya. Dan kita sekarang saya sih melihatnya solid, saling menghargai,
Dan ini kejadian ini tidak terjadi dengan sendirinya. Kesulitan kita, ada nilai-nilai yang ditanam dan budaya yang dijaga. Ada batas yang disepakati. Nilai apa sih yang sejak awal ditanamkan nih sebagai Om John founder dan presiden pertama ini dari klub kita? Nilai apa yang ditanam waktu itu? Pertama ditanamkan nilai kekeluargaannya. Karena kita sama-sama punya hobi yang sama. Yang mempertemukan kita adalah vehicle ini tadi. Iya. Nah, kalau nggak kita yang rawat siapa lagi? Betul. Dari situ baru bertambah membernya. Keyakinan kita dengan mobil, keyakinan kita dengan teman-teman yang ada, jadi guyup, jadi satu keluarga yang keluarga tapi bukan saudara. Iya. Tapi kan Sehobi. buat kita keluarga sehobi, tapi buat kita lebih erat untuk mengeluarkan penat dari kantor kerja atau dari problem apa. Refreshing. Ketawa aja di klub yang kecil ini. Gitu. Iya. Gede sekarang Om, nggak kecil Om. Iya. Orangnya gede-gede, gendut-gendut gitu. Gede. Apalagi Om Donce. Ini kalau kita ngeliat di studio sekarang nih Om, sebetulnya banyak. Hanya kameranya ngarahnya kita, tapi yang kumpul banyak nih ya Om. Nah gitu, apalagi Om Donce kalau ngeliat ada teman kita 105 orang. 105 orang di sini ya. Ada teman kita namanya Om Andi Muluk sama Om Irfan. Ini kalau Om Donce ngeliat beliau tawa mulu biasanya. Makanya saya nggak mau ngeliat. Om Donce, nilai yang mana yang menurut Anda paling penting, paling menentukan karakter klub ini hingga hari ini? Kita ini klub udah 12 tahun. Berjalan 12 tahun. 2014. Kita dekorasi sekarang 2026, nanti di April kita 2026, 12 tahun. Yang ditanamkan nilai ini saling menghormati, Iya. saling memahami satu sama lain. Touring itu salah satu menjadi perekat, Pengikat ya Om ya? pengikat dan perekat. Iya. Jadi saya bilang kalau touring itu datang menjadi teman, pulang touring kita jadi saudara. Gitu. Ya. Oh itu keren tuh. Iya nggak? Datang jadi teman. Teko jadi konco, mulih jadi dulur. Itu dia. Itu boleh Itu. jadi Mantap. tagline Ya, Siap, makasih. Jadi kedepannya kita harus menanamkan itu. menanamkan itu insya Allah. Baik, kalau Om Haryo sendiri bagaimana melihat nilai-nilai tersebut Om? Iya, itu memang kekeluargaan itu Penting, Om. persaudaraan itu kata kunci memang. Betul. Dan karena memang ini hobi otomotif, hobinya pasti kan nyopirnya kan. Nyopir. Oke. Nyopir itu ya touring tadi itu. Iya. Itu saya rasa itu yang Sambil yang utama. nyopir kan kita pakai takom sambil guyon Om, sambil Iya. bercanda biasanya. Iya. Tapi harus tetap fokus nyopirnya Om. Iya. Siap. Betul. Om John, apa sih resiko terbesar jika sebuah komunitas otomotif kehilangan nilai dasar? Resiko terbesar. Risiko terbesar kehilangan dasarnya itu adalah klub itu akan vakum. Iya betul. Jadi klub itu, sebuah klub itu membuat itu gampang, Iya. tapi mempertahankannya sangat sulit. Jadi mempertahankan menghancurkan. Jadi resikonya itu di depan adalah bubar, vakum, nggak aktif. Jadi itu yang resiko. Nah makanya sampai hari ini kita sudah hampir 12 tahun kita bertahan tetap. Yang lama juga kadang-kadang punya kesibukan, balik lagi, turun lagi, karena keluarga itu tadi. Terus kita jaga sampai ini supaya yang baru-baru juga ikut merasakan bagaimana dulu, bagaimana sekarang, bagaimana beda-beda. Itu yang kita jaga. Kalau di atasnya nggak solid, bawahnya juga jadi jalan. Nah, kita berusaha itu untuk menjaga walaupun dinamika klub ini banyak lah, macam-macam terjadi. Tapi lebih kurang lebih kita tetap berusaha bagaimana klub ini tetap utuh. Semaksimal mungkin kita bisa jaga, karena kalau bahasa ini sudah terlanjur menjadi saudara. Iya. Kenal kita, sudah tahu, sudah guyup. Jadi silaturahmi itu ya jangan diputus. Siap. Itu yang mungkin kalau itu kita bisa jaga, resiko itu tadi mungkin nggak ada. Dan sampai anak cucu kita bisa jadi. Siap. Klub ini juga mudah-mudahan. Kalau dari Om Haryo sendiri, pandangannya gimana? Sama kira-kira? Iya. Jaga klub ini. Ya, jadi apa?
Resikonya. visi pertama itu kan yang dilahirkan oleh para founder saat itu. Jadi ternyata kayak sebuah komunitas atau perusahaan yang susah adalah how to get it done, bukan membuat visi yang bagus, tapi gimana menularkan itu ke seluruh anggota, gimana menjalankan visi itu. Nah, itu tuh betul-betul tugas kita, pembina dan pengurus itu harus kompak. Kalau itu sudah nggak kompak, ngompakin anggota udah susah. Terutama ya pas sekali loh, dengan pembina ini kan bekas presiden, kalau penasihat itu kan horizontal aja ininya, memberi masukan-masukan, dan kalau ada diskusi dinamika itu. Tapi yang utama Dewan Pembina ini sebagai bekas presiden itu mengkompakkan pengurus tadi. Dan saya lihat sampai sekarang mungkin kompak, Solid. Solid. Ya, alhamdulillah. Dari matanya Om Raja sih, pandangan Om Raja juga. Resiko. Ya resiko setiap komunitas itu pasti ada. Tapi bagaimana kita merangkul dari pengurus ke pengurus selanjutnya itu kan, dari awal pengurus siapa sih, kita sebagai dulu presiden pengurus ingin selalu memberikan yang terbaik buat member, iya kan? Ya. Siapa yang membuat kita berhasil ya member. Ya. Kita bikin acara secakap apapun, tapi nggak ada yang ikut, nggak ada yang support, Ya. buat apa? Jadi ya itu, kita harus tetap selalu kebersamaan itu yang kita tanamkan supaya jangan terjadi sampai bubar, ada yang nanti ada klub apalah gitu. Kita menghindari Grup sempalan. kalau bahasa Iya, sekarang grup sempalan. sempalan. Ya buat apa kalau sama-sama aja kan? Iya. Kenapa kita nggak selalu bersatu aja gitu kan? Tadi apa tagline-nya? Tagline teko jadi konco, mulai dari dulu. Nah, itu top kayak- betul. Gitu, Siap. Bray. Makasih. Di next pertanyaan adalah ini visi misi dan peran teman-teman Dewan Penasehat dan Dewan Pembina ini ketika sebuah komunitas bertumbuh besar nih, John, Om Haryo, Roce, tantangannya berubah, bukan lagi sekedar jumlah anggota atau kegiatan, tapi soal arah nih, arah kegiatan. Disinilah peran daripada Dewan Pembina, Dewan Penasehat jadi sangat krusial. Bukan sebagai pengambil alih, tapi sebagai penjaga kompas biar arahnya nggak kemana-mana nih. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat memastikan bahwa setiap generasi kepengurusan tetap berjalan dalam koridor yang sama. Saya mulai dari Om Donce dulu nih. Oke. Bagaimana Om Donce memaknai peran Dewan Pembina dalam menjaga kesinambungan visi klub? Iya, Bro. Pertanyaannya sama aja, tapi ya Iya, Bro. lebih terfokus lagi. Jadi bicara untuk menjaga. Setiap presiden ada masanya, setiap masa ada presidennya. Betul, siap. Sama dengan dulu Bang Joni mungkin menjadi presiden pertama, membuat membuat rumah kan, Iya, membuat fondasinya rumah, dulu. fondasi kota, nanti ganti alur di istilah, ada kamar-kamar, Iya. ganti Persheru, ada AC, Iya. nanti mungkin sampai Persabes dibikin kolam renang dan apa, sehingga membuat member itu tetap nyaman di ke estafet selanjutnya, membuat member itu harus tetap nyaman, Siap. berada kayak di rumah sendiri aja. Iya. Mau ngapain, menjaga si pengurus baru-baru ini nanti terus menjaga rumah kita supaya tetap baik dan terawat. Siap. Gitu, Mas. Baik. Menurut saya begitu. Kalau menurut Om John, apakah garis besar visi kita ini boleh berubah lintas kepengurusan nggak? Visi kita Lintas apa? kepengurusan misalnya, pasti saya visinya berubah gitu, kira-kira boleh nggak Om? Visinya? Kalau misi itu sebenarnya gini, dulu 12 tahun yang lalu sama sekarang itu semua ada perubahan. Ya. Kalau memang itu perubahan itu untuk baik, kita sepakati bersama dalam forum kita bersama, monggo. Yang penting semangat dulu Om ya. Semangat sepakat untuk berubah itu untuk lebih baik, kenapa enggak? Betul. Jadi nggak kaku juga. Gitu. Iya. Era dulu kan beda sama era sekarang. Iya. Lebih mengikuti. Iya. Dan
yang meminta perubahan itu kalau kita memang lebih baik dari pengurus atau segala macam ini kan, yang pasti semangat berubah itu bukan untuk jelek, Betul. pasti untuk baik. Iya. Apakah baik dalam kacamata semua apa enggak, kita sepakati bersama. Betul. Nah ini kan dari kita untuk kita. Jadi kuncinya komunikasi dan konsultasi, koordinasi, ya biar semua jalan baik. Siap, Om Pembina. Selanjutnya saya ke Om Haryo sebagai Dewan Penasehat. Kalau dari Dewan Penasehat sendiri dalam memberi pandangan strategis tanpa masuk ranah eksekusi ya, kira-kira seperti apa? Terkait dengan apa namanya tadi perubahan visi gitu. Ya. Kan fungsi saya itu adalah Dewan Penasehat itu kan memberikan masukan, Gitu. tapi bisa disarankan bisa tidak. Tapi kalau Dewan Pembina kan memang harus betul-betul istilahnya kayak pemegang saham lah ya, rupanya mengikat lah. Iya. Nah, saya melihat pengurus yang sekarang itu punya goal itu kan nambah member. Siap. Nah, itu saya setuju. Karena kita kan makin makin itu, jadi perlu darah baru lah. Oh, udahnya begitu ya? Semangat Siap. Semangat muda terus. Kita makin itu. Iya kan? Nah, jadi saya mendukung itu. Jadi kalaupun saya memberi arahan strategis ya tidak jauh dari itu. Siap. Untuk menambah anggota gimana? Karena dari anggota baru itu bisa terjadi banyak ide segar. Iya, apalagi yang muda-muda sekarang. Ya, itu aktivitasnya lebih kuat lagi semua. Ya salah satu program kita sekarang juga ini kan ide baru ya Om John ya. Iya kan, Sekarang untuk sih bagaimana mensosialisasikan 140 ini lewat Iya. media sosial. Iya. Belum pernah ada. Iya. Sekarang Belum nggak pakai. Sekarang kan medsos, digital. nggak pakai dulu mulut ke mulut, masih SMS belum ya? Sekarang Masih BlackBerry Messenger. Betul, BBM. Iya. sekarang ini tujuannya nambah member baru, member yang ada makin dulu. Iya. Iya. Yuk. Uyuh. Jadi indikatornya yang sekarang kita lihat bahwa ada perkembangan ya di grup kita Iya. ya. Indikatornya itu kemudian makin solid, Ya. jadi sebuah keluarga besar. Baik, terima kasih. Dan yang saya pernah mendengar dari beliau ini kan tiap presiden berikutnya harus lebih baik dari sebelumnya. Karena kan ini Pasti. kata ini Iya. dari Iya. Pak Mas Adit, Pres Adit ini kita bagus terus. Ya, malah dulu sempat kalau nggak salah zaman Pres Alul ya, kita pernah touring ke Jerman kalau nggak salah ya. Nah, Iya kan, touring ke Jerman waktu itu, tapi touringnya pesawat. ya, salah. Tapi yang penting membernya Yang penting pernah. guyup berencana Nah, kita lihat waktu itu ke apa ke Museum Mercedes-Benz di Mercedes-Benz. Stuttgart. Ya. Langsung ya. Siap. Ya moga-moga ke depan Kita bisa ulang lagi, Ya, ulang lagi. moga-moga kalau ada rezeki, ada Amin. kesempatan, ada umur dan kesehatan Amin, ya. amin. Siap. Kemudian refleksi dan kondisi terkini dan tantangan masa depan. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibanding dengan itu. Seperti tadi Om John bilang, pertama kali berdiri, cara orang berkomunitas juga berubah, ekspektasi anggota juga berubah, bahkan karena hobi otomotif pun jadi berubah. Pertanyaannya apakah klub harus berubah, tapi bagaimana berubah tanpa kehilangan jati diri nih. Jadi apakah klub kita ini harus berubah, apanya yang berubah, tapi tanpa harus kehilangan jati diri. Apakah tantangan terbesar nih Om Haryo dulu nih, komunitas otomotif seperti 140 ini di era sekarang, tantangan terbesar komunitas otomotif ini? Tantangan terbesar itu adalah harus makin berkualitas dan makin sering frekuensi komunikasi. Pertama antar pengurus dulu, terus kemudian Dewan Pembina juga katakan menggawangi jangan sampai melenceng dari semangat awal, terus kemudian mengkomunikasikan ke anggota. Iya. Saya rasa itu. Dan Yang penting komunikasi. karena kalau enggak nanti bisa simpang siur, seliwan-seliwer karena sekarang medsos kemana-mana, bisa Iya. WA group, bisa ini yang saling mempengaruhi itu dan itu, nah itu harus sering komunikasi sehingga semangat awal itu terus tertularkan gitu. Siap. Itu tantangan menurut saya itu. Sepakat ya, John? Gimana menurut Om John? Sepakat. Kalau saya sih lebih
solid kan yang sudah ada solid ini, urus solid, jaga yang ada solid ini. Terus ke depan, tantangan ke depan, perubahan-perubahan itu yang perlu diikuti semuanya untuk member. Jadi kayak sekarang ini ada podcast, ada IG, ada segala macam. Nah itu kan perubahan-perubahan atau tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan ini kalau kita nggak ambil juga lewat juga. Iya. Nah, pengurusan sekarang ini jauh lebih baik. Banyak hal-hal yang memang dulu nggak ada sekarang ada. Siap. Terus tinggal yang dijaga adalah touring. Siap. Nah ini keinginan member semua mungkin kan kalau nggak touring mungkin mobil ada yang disimpan, kalau nggak touring mobilnya rusak sendiri. Nggak dipakai soalnya betul Dipakai. Itulah tantangan buat kita pengurus untuk bagaimana cara guyup itu lebih guyup lagi dengan meeting kalau punya itu. Iya. Salah satu dengan touring. Iya. Bagaimana cara menjalankan touring terus kan mungkin lebih paham. Kita sih ikut aja yang penting guyup judulnya itu aja. Siap. Kalau dari Om Lojo juga sama. Sama lah, pers ya namanya organisasi itu dinamis dari masa ke masa. Mungkin nanti apa gantinya pres KBS lebih muda lagi, punya gaya kepemimpinan, punya gaya apa yang mana komunikasi, jaga silaturahmi dan saling menghormati member itu aja. Siap. Ada nggak sih hal-hal yang tidak boleh dikompromikan oleh klub ini misalnya? Ada nggak? Yang tidak boleh dikompromikan. Tidak ada kompromi. Nggak ada kompromi, misalnya ayo kita bikin semalam yuk gitu. Kalau yang tidak ada kompromi itu misalnya yang pertama saling tidak menipu sesama yang akhirnya tidak membuat nyaman kita di dalam situ. Yang kedua permasalahan di luar klub dilibatkan kita nggak tahu apa itu tidak ada kompromi. Iya. Habis itu nggak jauh lebih penting lagi adalah kita harus hindari narkoba. Oh iya siap. Jadi siapapun yang terlibat narkoba Nggak kompromi. Siap. Kan perusahaan nama kita juga. Siap. Nah itu yang kompromi itu. Ya. Dari Mario sendiri gimana? Mario? Yang tidak dikompromikan. Apa ya? Biasanya kita kan itu happy persaudaraan. Iya. Biasanya itu akan mulai rusak kalau ada politik. Oh iya. Siap. Politik baik politik tentang partai, politik tentang trik-trik satu sama lain, kelompok-kelompokan itu. Iya. Itu harus cukup dijaga, jeli itu pengurus Siap. melihat itu. Siap. Kalau itu seperti kasih panadol atau dikasih itu supaya sembuh lah. Itulah. Siap. Jadi kuncinya harus ada obat khusus kalau udah ada leher. Iya. Menurut Jan? Ya menjaga supaya tidak overheat. Ini istilah otomotif sama overheat. kayak mobil kita gimana sih jangan panas dingin nih mobil. Iya. Iya nggak pengurus di situ punya monitoring. Nah ada apa dikit mobil gue nih panas nih mesinnya, kenapa kasihlah paracetamol dikit Iya. supaya kita tetap guyup ya. Jadi ketika kompromi kayak narkoba, seno to drugs ya gitu aja. Nipu. Iya. Kalau bisnis ya masing-masing lah ya, nggak ada urusan lah masing-masing aja. Siap. Yang penting adalah komunikasi antara pembina, pengurus, penasehat, anggota harus jalan terus supaya menjaga marwah dari 140. Betul. Siap. Sebelum kita nutup episode ini nih Om, saya ingin meminta pesan yang sifatnya ke arah bukan teknis organisasi, tapi pada bagaimana memperkuat struktur kita. Klub ini hidup dari kesadaran dan komitmen anggotanya. Jadi bagaimana supaya teman-teman ini punya komitmen yang kuat banget terhadap klub kita. Kira-kira gimana Om? Dari Om Lojo, pesan penting untuk klub kita. Pesan penting saya ya. Organisasi kita ini organisasi nirlaba, non-profit. Siapa orang yang berjasa untuk bisa menjaga klub ini tetap berjalan? Itu kan member. Member apa sih kewajibannya? Saya pernah cerita sama Mario.
siapa sih yang berjasa buat ini uang iuran dong Pres. Iya, Nah, siap, itu. harus dijaga. Nah di situ uang iuran kita gunakan untuk dari member untuk member kembali lagi untuk Iya, kelancaran iya. kegiatan dan lain-lain. Siap. Menurut saya sih itu Pres. Siap. Om Aryo sendiri bagaimana pendapatnya terkait dengan itu? Saya lagi-lagi komunikasi. Siap. Saya itu untuk iuran member oke, tapi memang komunikasi itu ya yang tidak mudah dari pengurus ini kepada para member. Termasuk ini nanti kita member jadi tahu gitu. Jadi Iya. pengurus ini arahnya kemana sih? Iya, Jadi iya. jangan sampai ada pertanyaan itu gitu. Iya, iya. Tapi dengan acara seperti ini kan jadi tahu Terbuka semua. pengurus ini arahnya nanti. Iya. Kalau komunikasi oke, member bayar iuran saya rasa Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Iya, iya. Oke. Bang John, sebelum nutup gimana ya? Kalau saya sih gini, ini ya, jangan berharap Siap. dari klub, Iya. jangan nanya apa yang gue dapat dari klub, Iya. tapi berikanlah apa yang bisa dikerjakan untuk klub bersama. Jadi kalau kita berharap sesuatu itu dari klub itu nggak dapat, nanti kecewa ya kita nggak tahu harapannya apa masuk klub. Tapi kalau kita memang di situ untuk hanya nambah teman, nambah pengetahuan tentang mobil, jadi apa yang kita tahu kita berikan ke dalam klub itu sendiri, itu mungkin akan lebih langgeng Iya, iya, iya. hubungan kita sama sesama hobi ini tadi. Baik. Itu yang saya. Ya itu kira-kira di episode ini itu ya teman-teman Sonderian masukan-masukan dari pembina dan penasehat ini adalah masukan untuk pengurus. Nah nanti episode selanjutnya nih Om, setelah ini itu akan ada masuk ke dalam podcast terkait dengan pengurus yang membahas bagaimana nilai dan visi yang disebutkan oleh Om John, Om Donce, Om Haryo itu diterjemahkan oleh pengurus, kedepannya pengurus W140. Saja sebelum kita akhiri podcast khusus untuk pembina dan untuk penasehat pada saat ini sebagai mantan presiden dan juga sebagai penasehat tadi sudah memberikan masukan kepada kita semua ya pengurus. Terima kasih atas kehadirannya Om John, atas tempatnya juga, atas jasanya sebagai founder yang sudah selama 12 tahun ya 12 tahun. klub kita terus berjalan. Terima kasih juga pada Om Haryo yang sudah menjadi Dewan Penasehat untuk klub kita, dan Om Donce Pradono yang sudah hadir sebagai founder juga, sebagai pembina juga, sebagai mantan presiden juga. Om John juga sebagai mantan presiden yang masih terus aktif membina kita sampai klub kita saat ini terus berjalan dan solid. Episode ini mengingatkan kita bahwa Mercedes-Benz W140 Club Indonesia bukan hanya tentang mobil, bukan hanya tentang mobil legendaris, tapi tentang nilai, budaya, tanggung jawab, dan merawat warisan yang legenda ini. Mobil yang sudah mulai jarang tapi enak dilihat dan enak dikendarai. Saya HBS, Presiden Mercedes-Benz W140 Club Indonesia, pamit undur diri. Nantikan episode menarik lainnya di W140 Talk and Drive channel. Mohon Sonderian dan pencinta KR Bintang untuk like, subscribe, dan komen sehingga bisa mendukung dan menyempurnakan podcast kita tercinta ini. Together we can. Yes,